Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena air adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Tanpa air, tidak mungkin kita semua bisa bertahan hidup, seperti halnya kekeringan yang sering melanda di wilayah Boyolali ketika musim kemarau. Berdasarkan surat keputusan Bupati Boyolali nomor 365/472 tahun 2019, terdapat 8 kecamatan yang ditetapkan sebagai status siaga keadaan darurat bencana kekeringan atau kekurangan air bersih, yaitu Kecamatan Juwangi, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Andong, Kecamatan Musuk, Kecamatan Taman Sari, dan Kecamatan Wonosamudro. Dari 8 kecamatan tersebut, sebagian besar berada di wilayah Boyolali Utara. Akibat kekeringan tersebut, sehingga banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat setempat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Sehingga memaksa sebagian masyarakat setempat untuk pergi merantau, guna mencari mata pencaharian keluar daerah maupun keluar negeri sebagai TKI. Hal itu terjadi karena masyarakat susah untuk mengelola sumber daya alam setempat akibat sulitnya untuk mendapatkan air. Hampir setiap musim kemarau, masyarakat selalu mengandalkan suplai air untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja mereka susah mendapatkannya. Dari permasalahan itulah yang kemudian menggugah pemikiran Serda Darmawan, seorang anggota Babinsa Koramil 14 Klego, Kodim 0724 Boyolali, untuk berbuat sesuatu, guna turut mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Boyolali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan, pangkat Sersan 2. Kebetulan saya atau jabatan saya sebagai Babinsa Desa Blumbang, Koramil 14 Klego, Kodim 0724 Boyolali. Sebelumnya saya berdinas di satuan lama, yaitu di Batalion 14 Grup 1 Kopassus di Bogor. Kebetulan di sana pun saya juga bergerak di konservasi alam, yaitu seperti penyelamatan Sungai Cisadane, penyelamatan Kars Ciampea, Kars atau Gunung Kapur, di mana di situ banyak mata air yang perlu kita selamatkan. Nah, setelah dari Bogor, saya pindah ke Kodim 0724 Boyolali ini. Nah, sebelum saya pindah ke sini, saya pelajari khususnya Boyolali Utara ini. Ternyata di sini saya melihat sebuah potensi ancaman untuk masa depan, yaitu kekeringan, di mana setiap tahun di Boyolali Utara ini terjadi kekeringan. Di situ saya melihat ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan seperti suplai air dan sebagainya. Tetapi saya yang dari awal bergerak di konservasi alam, di sini saya berinisiatif untuk membuat sebuah gerakan, yaitu gerakan menanam pohon buah. Karena apa? Saya membuat gerakan penanaman pohon buah ini karena pohon buah ini tidak akan ditebang manakala tidak emergensi, karena yang dibutuhkan itu adalah buahnya itu. Jadi dari situlah saya membuat sebuah program pertama kali yang namanya Sedekah Biji Berbuah Pahala. Tapi sebelumnya saya membuat sebuah organisasi atau komunitas namanya Boy Green. Kemudian dari Boy Green itu akhirnya kita jalankan program tadi, yaitu Sedekah Biji Berbuah Pahala. Alhamdulillah dari program Sedekah Biji Berbuah Pahala itu didukung dari berbagai daerah.
karena waktu itu kita publikasikan lewat media sosial, sehingga kiriman biji-bijian dari Surabaya, Jawa Timur, dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Boyolali pun ada, bahkan dari Sumatera pun waktu itu ada yang mengirim biji-bijian. Alhamdulillah dari biji-bijian itu akhirnya kita tumbuhkan menjadi bibit tanaman yang akhirnya nanti kita kontribusikan atau kita distribusikan kepada masyarakat, baik kita waktu itu kita tanam di pinggir jalan, pinggir sungai, pinggir embung, atau kita tanam waktu itu di rumah-rumah warga. Dan ada juga yang kita okulasi sambung pucuk maupun cangkok, sehingga kita jadikan souvenir sebagai hadiah ulang tahun maupun sebagai hadiah pernikahan. Ya, itu salah satu kegiatan Boy Green. Melalui komunitas Boy Green yang ia prakarsai, Serda Darmawan membuat kebun pembibitan sendiri di tempat tinggalnya. Dan melalui program sedekah biji berbuah pahala yang dibuatnya, ia berusaha menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap alam, dengan mengumpulkan biji buah-buahan yang telah dimakan, lalu disedekahkan ke kebun pembibitan Boy Green. Berbagai jenis bibit pohon buah yang telah diproduksi di kebun pembibitan Boy Green, seperti kurma, durian, alpukat, jambu mete, sirsak, pete, jengkol, kelengkeng, rambutan, dan lain sebagainya. Di kebun pembibitan Boy Green juga mengembangkan jenis pohon langka yang sudah puluhan tahun punah, yaitu pohon lerak, yang berfungsi mengurangi pencemaran air. Hampir setiap bulan, Serda Darmawan bagi-bagi pohon buah jenis unggul, seperti durian musangking, kelengkeng merah, kelengkeng new kristal, alpukat aligator, jambu kristal, dan banyak lagi jenis lainnya kepada masyarakat Boyolali yang berulang tahun di bulan tersebut. Ini semua ia lakukan agar pohon tersebut dirawat hingga tumbuh besar dan bermanfaat serta dijadikan prasasti yang selalu diingat hingga usia tua nanti. Di tengah gencarnya isu mengenai ancaman pemanasan global yang terjadi saat ini, sebagai anggota TNI dan yang mempelopori gerakan pohon buah, Serda Darmawan berharap gerakan ini juga bisa menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di Boyolali Utara, serta menyelamatkan bumi dari kerusakan. Sementara itu, gerakan yang digagasnya tersebut semoga menjadi inspirasi khususnya bagi masyarakat di wilayah Boyolali Utara, karena kegiatan tersebut merupakan implementasi dari 8 wajib TNI, yaitu menjadi pelopor dalam mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat.